Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu, teknologi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi ini juga membawa dampak bagi perkembangan anak-anak terkasih kita. Pornografi merupakan salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Bagaimana dampak pornografi dan pengaruhnya pada masa depan anak-anak kita? Apa solusi terbaik yang dapat kita lakukan? Kita akan bersama-sama menemukan jawabannya melalui pemaparan yang disampaikan oleh Pendeta Ben Utomo PhD. Kepada Pendeta Ben Utomo PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi saudara di Indonesia dan selamat malam bagi saudara yang ada di Amerika. Saya bersyukur dan bahagia mendapat kesempatan untuk membagikan apa yang sudah saya pelajari. Kiranya ini semua boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Waktu yang diberikan hanya 45 menit untuk presentasi, sehingga mungkin nanti saya akan membawakannya agak cepat. Kalau saudara kesulitan untuk mencatat, mungkin bisa screenshot, ya, sehingga nanti bisa dilihat kembali. Ada 6 hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah data pengguna internet di Indonesia. Kemudian definisi pornografi, apa sih yang termasuk pornografi itu? Apakah melihat wanita dengan bikini itu sudah masuk kategori pornografi misalnya? Kemudian dampak negatif paparan pornografi pada anak-anak. Lalu bagaimana kita bisa tahu kalau seorang anak itu sudah kecanduan pornografi? Faktor apa saja yang bisa menyebabkan anak-anak itu terpapar pornografi? Dan yang terakhir, bagaimana upaya kita, khususnya sebagai orang tua dan sekolah, di dalam penanggulangan dan pencegahan terhadap pornografi? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kekuatan, pimpinan, berkat Tuhan untuk acara webinar ini. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi para peserta. Bantulah hamba-Mu untuk bisa membawakan webinar ini dengan benar dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk yang pertama tentang data pengguna internet di Indonesia. Saudara-saudara, kita hidup di zaman modern, di mana mau tidak mau, kita memerlukan internet. Lewat internet ini kita bisa mendapat banyak informasi. Search engine yang tersedia begitu membantu kita untuk mencari jawaban atas pertanyaan, boleh dikata apa saja. Lewat internet ini kita juga bisa bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Kemarin waktu kita harus tinggal di rumah karena pandemi. Jadi saudara, penggunaan internet ini sendiri, ini sesuatu yang sangat positif dan memang diperlukan. Di Indonesia, menurut data terakhir yang diberikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tahun 2018 diperkirakan ada 171 juta orang di Indonesia, atau hampir 65% yang menggunakan internet. Nah, tentu saja saat ini jumlahnya sudah lebih dari itu. Secara lebih khusus, dari sumber yang sama diperkirakan anak usia 5-9 tahun di Indonesia dan anak-anak 10-14 tahun itu menggunakan 25% untuk 5-9 dan 66% lebih untuk anak-anak pra-remaja. Nah, saudara lihat bahwa mau tidak mau, anak-anak kita pun tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan
untuk menggunakan internet. Nah, internet ini seperti pisau, saudara. Di satu pihak punya kegunaan yang begitu besar, tetapi juga bisa membahayakan kalau disalahgunakan. Nah, disinilah masalahnya. Lewat internet, ada satu efek yang saat ini oleh para konselor dikhawatirkan menjadi semacam pandemi secara moral maupun kesehatan jiwa bagi generasi yang akan datang, yaitu pornografi. Di Amerika sudah ada statistik tentang usia rata-rata anak yang pertama kali terekspos pornografi, yaitu 11 tahun, saudara, rata-rata. Ada yang bilang sekarang ini mungkin 9 tahun, tapi paling tidak, saudara, dikatakan saat mereka memasuki usia 14 tahun, maka anak-anak itu 94% sudah pernah melihat pornografi. Saya kira data ini tidak akan berbeda banyak dengan di Indonesia dan di negara-negara yang sudah menggunakan internet secara efektif. Jadi saudara bisa bayangkan betapa ini mengerikan, karena nanti saudara akan lihat bagaimana efek dari pornografi, khususnya terhadap anak-anak yang masih usia, katakan SD, seperti para anak-anak dari para orang tua yang mengikuti webinar ini. Yang kedua, kita akan melihat definisi pornografi. Ada banyak, saudara, yang diberikan. Saya hanya sharekan dari apa yang dituliskan oleh The Encyclopedia of Britannica, di mana pornografi itu didefinisikan sebagai representasi perilaku seksual dalam buku, gambar, patung, film, dan media lain yang dimaksudkan untuk menimbulkan gairah seksual. Jadi ada perilaku, ya, entah itu menunjukkan bagian tubuh yang berkaitan dengan seksualitas diekspos, ataupun juga perilaku yang menunjukkan hubungan seksual, ataupun hanya sekedar untuk merangsang, saudara. Dan itu dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk gambar, patung, film, dan media yang lain, dengan tujuan untuk menimbulkan gairah seksual bagi orang yang melihatnya atau menyaksikannya. Saudara, kalau katakan 10 tahun yang lalu, kalau konselor membawakan seminar tentang pornografi, maka di sini judulnya If your children, ya, seandainya anak saudara terpapar pornografi. Tapi hari ini sudah tidak bisa if lagi, saudara. Tetapi when, ketika anak saudara terpapar pornografi. Artinya apa? Sooner or later, cepat atau lambat, anak-anak kita itu akan terpapar pornografi, entah 1 atau 2 kali, atau kemudian bisa berlanjut. Nah, inilah situasi di mana anak-anak kita hidup, memasuki era digital yang perubahannya luar biasa. Nah, saya bersyukur kalau Sekolah Kristen Gloria tanggap dengan situasi ini dan menyelenggarakan acara webinar pada hari ini. Kiranya apa yang diselenggarakan ini boleh membawa manfaat khususnya bagi para orang tua yang memiliki anak-anak masih usia SD. Sekarang kita membahas tentang dampak negatif paparan pornografi pada anak-anak. Yang pertama adalah merusak otak, saudara. Saudara, Tuhan itu baik. Dia mengaruniakan kenikmatan-kenikmatan kepada manusia. Misalnya, saudara, kalau saudara
makan ya di restoran baru gitu. Wah, enak sekali Oce. Apa yang terjadi? Saudara bukan saja cerita, wah restoran di situ seafoodnya enak. Tapi saudara juga menginginkan nanti bisa kembali menikmati makanan tersebut. Kenapa? Karena saat saudara menikmati makanan lezat itu, otak saudara menghasilkan apa yang disebut happy hormones. Jadi otak saudara mendapatkan rangsangan ketika lidah itu mengecap enaknya makanan, hormon bahagia ini dikeluarkan saudara di otak kita sehingga kita bisa merasakan enak, khususnya di sini dopamin saudara. Demikian juga ketika kita mendapat pujian, ketika orang menghargai apa yang kita kerjakan, kita merasa senang. Nah, itu juga berkaitan dengan hormon happy yang dihasilkan. Nah, saudara, dalam hal seksualitas, ini pun juga mirip, saudara. Jadi ketika seseorang melakukan hubungan seksual, maka bukan saja cuma satu, kalau saudara lihat di sini ada 4 macam hormon yang dihasilkan sekaligus. Nah, Tuhan itu berikan kenikmatan, kenyamanan ini sebetulnya hanya untuk pasangan suami istri. Nah, kalau itu dilakukan dalam konteks hubungan suami istri, ya normal, sehat, dan bahkan diperlukan. Tapi apa yang terjadi ketika hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas ini terjadi pada anak-anak yang otaknya itu belum mengalami perkembangan penuh, saudara. Nah, ini yang menjadi masalah. Sebetulnya ini bukan hanya dalam hal pornografi saja, ya. Segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan, kalau kita menggunakannya secara berlebihan, maka itu bukan lagi membawa manfaat yang menyehatkan, tetapi justru menimbulkan masalah. Termasuk misalnya makan, kalau terlalu banyak pun juga menjadi tidak baik. Tidur, kita bangun tidur biasanya segar, tapi kalau tidur terlalu lama juga tidak menyehatkan. Nah, apa yang terjadi dengan pornografi? Kalau saudara lihat, anak-anak kita itu otaknya sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ketika mereka, nanti kita bisa bahas entah caranya bagaimana, melihat gambar-gambar porno itu, maka otaknya mengalami gangguan, khususnya otak di bagian depan, di dahi, yang disebut prefrontal cortex, saudara. Nah, kalau saudara lihat di sini, ini manfaat dari prefrontal cortex, bagian otak di depan, ya, di dahi ini. Saudara, otak anak-anak kita belum bertumbuh, sehingga ketika terpapar pada pornografi terjadi kebingungan, ya, karena stimulasi itu begitu kuat. Nah, waktu anak melihat itu, maka otaknya menghasilkan apa? Dopamin. Wah, merasa senang. Tapi juga sekaligus ada kecemasan, saudara. Tapi ya seperti tadi, kalau sudah pernah merasakan sesuatu yang enak, yang nyaman, kemudian apa? Ketagihan. Ya, ingin mengulang pengalaman itu. Nah, disinilah masalah terjadi. Ketika sang anak terpapar pornografi, di dalam banyak kasus, mereka ingin mengulangi pengalaman tersebut. Ingin lihat lagi, ingin lihat lagi. Nah, apa yang terjadi? Otak tadi yang seharusnya menghasilkan dopamin secara normal, secara proporsional, itu dipaksa, saudara, dengan rangsangan-rangsangan pornografi itu untuk menghasilkan hormon kenyamanan tadi. Nah, kalau ini terus berlangsung, maka itu akan mengganggu pertumbuhan anak kita, pertumbuhan otaknya, saudara. Jadi, ini nanti kita lihat efek berikutnya, apa yang terjadi ketika prefrontal cortex anak-anak kita itu diganggu oleh image-image pornografi
yang membuat mereka yang sebetulnya sedang belajar, baik itu secara akademis, membutuhkan konsentrasi, maupun juga di dalam membuat keputusan-keputusan, itu menjadi terganggu. Mereka sekarang dalam keadaan sulit berkonsentrasi atau fokus. Saudara, anak ya, ketika sudah terpapar pornografi, seringkali memori yang sudah menangkap image-image itu muncul, saudara, saat mereka mungkin lagi membaca ataupun di kelas mendengar guru sedang menjelaskan pelajaran, itu bisa muncul kembali di otak mereka dan itu sangat mengganggu mereka. Nah, khususnya ada artikel yang menyatakan anak-anak dengan IQ yang rendah itu mengalami gangguan lebih besar, saudara, dibandingkan dengan anak-anak yang punya kecerdasan lebih tinggi. Mereka punya kemampuan untuk bisa lebih mengatasi gangguan munculnya memori-memori pornografi tersebut. Nah, tentunya karena kesulitan untuk berkonsentrasi, maka anak-anak yang terpapar pornografi ini juga akan mengalami penurunan prestasi akademisnya. Pelajaran yang tadinya bisa A, mulai E- menjadi B, bahkan C. Dan sudah ada kasus, saudara, di Amerika, paling tidak ada 2 kasus yang saya dengar, anak usia 8 tahun, saudara. Bayangkan, 8 tahun. Tidak lagi bisa sekolah karena sudah kecanduan pornografi. Dan mereka harus diterapi. Yang ketiga, saudara, dampaknya apa? Mereka muncul keinginan untuk mencoba dan meniru apa yang mereka lihat. Saudara-saudara, otak kita itu ada yang bagiannya disebut mirror neurons, ya, mirror neurons. Ini jenis sel otak yang merespon sama ketika kita melakukan suatu tindakan. Dan ketika kita menyaksikan orang lain melakukan tindakan yang sama. Jadi saudara, ketika anak itu melihat, oh itu orang ciuman, ya, itu mereka mulai petting, itu membuat anak tersebut tergoda untuk mencoba, untuk meniru, saudara, seperti apa yang dia saksikan. Nah, itu bisa dimulai dengan ciuman lidah, mulai nanti memegang payudara, memegang penis, menyentuh vagina, bahkan juga seks oral dan sebagainya. Nah, saudara mungkin kaget saya menyebutkan ya alat kelamin secara jelas. Nah, nanti saya jelaskan kenapa ini perlu. Bagi konteks Asia mungkin ini tidak lazim, tetapi ini justru penting, saudara, dalam rangka pendidikan seksual. Ya. Nah, itu yang membahayakan anak-anak yang belum mampu untuk mengambil keputusan, yang belum bisa cukup matang di dalam membuat pertimbangan-pertimbangan untuk ikut, untuk terpengaruh. Karena anak-anak itu kan belajar juga dari apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar. Nah, ini bahaya yang ketiga. Selanjutnya, saudara, yang keempat, kalau paparan pornografi itu tidak tertangani, maka sang anak akan sampai kepada taraf kecanduan. Ini sebetulnya cara kerjanya seperti drugs, seperti narkotika, saudara. Ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa sebetulnya Tuhan itu memberikan rasa nyaman, rasa nikmat, kepuasan dengan kita ya makan, dengan kita tidur, dengan kita berada dalam situasi yang menyenangkan, termasuk juga dalam hal seksual. Nah, apa yang terjadi dengan
kecanduan, entah itu narkoba maupun dalam hal ini pornografi, saudara, otak kita itu dirangsang secara berlebihan. Ya. Jadi kalau dalam seks pernikahan itu kan wajar, sudah dalam kehidupan suami istri, keduanya sudah cukup dewasa, dan Tuhan itu memang mengaruniakan sehingga justru sehat, saudara. Tetapi kalau ini dilakukan di luar konteks yang benar, ini yang menarik, saudara, justru bisa menimbulkan adiksi. Dan adiksi ini sebetulnya ada yang menyatakan lebih parah dari narkoba, saudara. Dr. Mark Kesselman, dia katakan, ya, dia seorang pakar adiksi pornografi dari Amerika, dia bilang pornografi dapat menyebabkan kerusakan pada 5 bagian otak, terutama pada prefrontal cortex. Sedangkan kecanduan narkoba itu menyebabkan kerusakan pada 3 bagian otak. Nah, tidak dijelaskan lebih lanjut 5 bagian itu, tetapi saya kira itu berkaitan dengan otak yang berfungsi dalam hal memori, dalam hal reward system, itu terganggu, saudara. Dirangsang terus untuk menghasilkan dopamin. Dan kalau tadinya mungkin katakan 10 ya, rangsangan itu sudah cukup menghasilkan dopamin, tetapi lama-kelamaan ya, itu tidak lagi berdampak. Ya, pornografinya ditingkatkan lagi jadi 25 baru merasa nyaman. Tetapi lama-kelamaan 25 ini pun membuat brain-nya sudah menjadi new normal, biasa-biasa saja. Lalu distimulasi lagi mencapai 50. Tapi apa yang terjadi? Itu pun juga lama-kelamaan bisa menjadi desensitisasi. Brain kita, otaknya tidak merespon. Makanya, saudara, orang itu kalau tidak menghentikan ya, paparan pornografi secepatnya, maka itu makin mengikat dari disebutnya itu satu dosa, kemudian menjadi satu problem gangguan otak, saudara. Nah, saudara bisa lihat di sini foto otak dari orang yang sehat, itu sebelah kiri. Kemudian otak dari pecandu heroin di tengah. Sudah lihat ada lubang-lubang, ada mengkerut. Ya. Tapi saudara lihat otak dari orang yang kecanduan pornografi lebih parah lagi. Dan ini, saudara, yang harus kita cegah. Saudara, iblis berusaha untuk menghancurkan umat manusia, khususnya generasi anak-anak kita, dengan penyusupan yang begitu luar biasa, saudara. Dulu waktu saya kecil, kalau saya ada di rumah, orang tua saya tenang, saudara. Mereka tidak akan mengkhawatirkan saya melakukan sesuatu yang tidak baik, apalagi kalau saya di kamar sendirian, aman, saudara. Tapi hari ini, meskipun anak-anak kita tidak meninggalkan rumah, mereka bersama dengan kita, mereka bahkan ada di kamar tidur mereka, itu bukan berarti aman bagi mereka. Ketika mereka sudah terpapar pornografi, kesendirian itu justru sangat membahayakan mereka. Dan iblis rupanya merusak kehidupan mereka lewat pornografi ini. Itulah sebabnya saya bersyukur kalau Sekolah Kristen Gloria menyadari akan bahaya ini dan mengadakan seminar pada hari ini. Lalu dampak yang kelima, saudara, memungkinkan anak menjadi pelaku kekerasan seksual. Bukan saja anak yang terpapar pornografi ingin mencoba-coba, tetapi, saudara, mereka di dalam banyak kasus mempraktikkan itu secara paksa dengan orang lain. Tahun 2017 ada berita di mana 6 orang anak laki-laki usia 6-12 tahun
ditangkap karena apa? Mereka telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak berusia 8 tahun, saudara. Dan setelah diinterogasi, ternyata mereka dipengaruhi oleh tontonan film porno dari seorang pemuda usia 24 tahun. Demikian juga ada kasus lain, anak usia 8 tahun melecehkan adiknya yang berusia 6 tahun. Ini di Bandar Lampung, saudara. Karena mempraktekkan video porno yang ditontonnya. Nah, kasus ini kemudian ditutup karena keluarga, ya, bagaimana orang tuanya, saudara, kalau sampai melaporkan anaknya sendiri ini, kedua-duanya adalah anaknya. Nah, saudara lihat bahaya dari paparan pornografi. Mungkin waktu mereka masih SD, masih takut-takut. Tetapi kalau ini terus berlanjut, mereka akan sampai pada titik mereka bisa menjadi pelaku kekerasan seksual di masa yang akan datang. Lalu efek psikologis, saudara, yang mungkin tidak disadari, anak-anak laki-laki yang sering terpapar pada pornografi, itu menurut American Psychological Association atau Asosiasi Para Psikolog di Amerika, cenderung mengembangkan apa yang disebut power over women norm. Jadi saudara, karena dilihat bahwa wanita-wanita itu mempertontonkan payudaranya, lalu menjadi objek pemuas seks, maka itu mengirim pesan yang keliru di benak sang anak. Oh, berarti wanita itu hanya sebagai objek pemuasan seks. Dan ini bahayanya kalau nanti sudah menikah atau bahkan masa pacaran pun sudah akan menuntut kekasihnya untuk diajak berhubungan, ya. Dan nanti kalau sudah menikah, ketika istri mungkin tidak lagi selangsing dulu, ya, tidak lagi semenarik seperti sebelumnya, maka suami dengan mudah akan mencari wanita lain. Jadi ini jangka panjangnya sampai seperti itu, saudara. Sekarang yang keempat, kita akan melihat bagaimana kita bisa mengenali anak yang sudah terlalu sering terpapar pornografi, bahkan sampai kecanduan, saudara. Ada beberapa hal, ya, dan ini tidak harus semuanya ada, tetapi paling tidak saudara sebagai orang tua khususnya, supaya aware, ya, akan tanda-tanda ini. Misalnya saudara, anak saudara itu biasanya suka berteman, ya, tapi belakangan suka menyendiri. Nah, ada apa? Kemudian kalau diajak bicara, tidak lagi melihat mata lawan bicaranya, cenderung menunduk, ya. Nah, ini bisa terjadi karena biasanya anak-anak ada rasa bersalah, saudara. Ada rasa tidak nyaman, ya, sudah melakukan sesuatu dosa, sehingga suka menunduk. Lalu prestasi sekolahnya menurun. Juga saudara perhatikan belakangan suka bicara atau berperilaku dan mengkhayalkan hal-hal yang bersifat seksual. Kemudian suka berlama-lama di depan komputer, HP atau tabletnya. Walaupun homework sudah selesai, project sudah selesai, tapi masih berlama-lama. Nah, memang bisa saja dia main game, ya, tapi juga ada kemungkinan dia lagi searching untuk website porno. Lalu gelisah, saudara, bahkan marah jika dilarang menggunakan HP atau tabletnya. Ini mirip juga dengan anak yang kecanduan game, ya. Jadi saudara, ini perlu sadar, ini kalau anak saudara menunjukkan kegelisahan, kecemasan, marah kalau misalnya tidak boleh menggunakan gadgetnya, ini ada sesuatu yang tidak beres. Lalu suka sembunyi-sembunyi waktu menggunakan HP atau tabletnya. Bahkan adiknya atau saudara mau lihat saja, oh nggak boleh. Nah, itu patut dicurigai. Juga memasang kunci lock, ya, di layar HP-nya. Nah, ini sebetulnya juga tidak baik, apalagi kalau anak masih kecil, saudara. Jadi saudara harus aware akan hal ini. Sekarang yang kelima, saudara. Apa sih faktor yang bisa menjadi penyebab
seorang anak itu terpapar pornografi? Bisa karena tidak sengaja, saudara. Ya, dia kebetulan buka komputer yang baru saja digunakan papahnya atau mamanya. Nah, rupanya tadi papa mamanya baru dapat kiriman WA dari temen SMP, SMA yang kirim gambar-gambar yang wanita-wanita seksi, lupa ditutup, lupa di-delete, saudara. Nah, anak saudara kebetulan buka, lihat itu, saudara. Atau saudara, jangan-jangan papanya juga hobi ke sana. Dan itu tentu sangat menyedihkan kalau gara-gara orang tua yang justru suka pornografi, anaknya kemudian menjadi terpapar pornografi. Kemudian, saudara, bisa karena sang anak menerima pesan teks, foto, atau video seksual di media sosial. Makanya nanti kita akan singgung tentang media sosial ya, bagaimana bahayanya itu. Bisa jadi itu dari teman, atau dari predator, saudara, yang memang sengaja merusak generasi muda dengan mengirimkan image-image pornografi. Bisa juga karena sang anak punya rasa ingin tahu atau penasaran yang tinggi. Jadi mereka ini ya wonder gitu tentang seksual. Makanya nanti ya, pendidikan seks itu penting sekali. Kadang-kadang anak ini pengen tahu aja, saudara. Lalu search sendiri tentang apa begitulah, kemudian muncul, saudara. Jadi karena rasa ingin tahunya. Yang keempat, bisa karena terpengaruh teman atau lingkungan sekitarnya. Saudara, ada kasus di mana keluarga Kristen ini sangat memperhatikan ya, anaknya. Tiap minggu dibawa ke sekolah minggu, mamanya selalu mendoakan, tapi sang anak terpapar pornografi, saudara. Ternyata itu dari teman dekatnya, teman mainnya yang kelihatannya baik, ternyata justru yang memperkenalkan sang anak pada pornografi. Jadi ini juga bisa terjadi, saudara. Lalu perasaan yang disebut blast, yaitu bored, jenuh, lonely, kesepian, angry, marah, stres, lalu juga tired atau lelah. Jadi di sini, saudara, pornografi menjadi semacam pelarian bagi sang anak ketika merasakan tadi kejenuhan, kesepian, lagi kesel, lagi stres, lagi capek, tidak ada kegiatan lain, saudara. Lalu pelarian ke pornografi. Bisa juga karena kurangnya bimbingan rohani atau agama dan pendidikan seks dari orang tuanya. Lalu yang ketujuh, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya mengarahkan, memperhatikan, dan mengawasi anak saat menggunakan gadget. Oh, saudara, banyak ya orang tua yang mau gampangnya saja, tidak ingin diganggu sang anak. Itu anak-anak 2 tahun, 3 tahun dikasih tablet, supaya apa? Anteng, ya. Tidak rewel, tidak mengganggu orang tua, tidak lari ke sana kemari. Nah, udah gitu dibiarkan, saudara, anak ini set sendiri. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapat satu video lewat WA yang sangat menyedihkan hati saya. Jadi ini direkam oleh seseorang yang sedang menunggu mungkin di airport atau di stasiun kereta api, tidak jelas, tapi orang ini ya merekam anak yang duduk di depannya sedang melihat HP mamahnya yang duduk di sebelahnya, tapi mamahnya tidak tahu apa yang dilihat. Ternyata yang dilihat anak perempuan ini, pria wanita yang sedang bersetubuh, saudara. Bayangkan, saudara, anak itu mungkin hanya baru 4-5 tahun. Anak ini melihat, dan mamanya tidak aware duduk di sebelahnya. Nah, ini sangat menyedihkan. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa melihat video itu, apakah itu dari punya orang tuanya atau bagaimanapun, tapi itu sangat menyedihkan bagaimana itu bisa terjadi. Ya. Kemudian yang ke-8, kurangnya pengawasan pihak sekolah terhadap siswa dalam penggunaan internet di sekolah.
Ini juga bisa terjadi. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini. Sekarang bagian yang terakhir, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pornografi. Saya bagi untuk pencegahan, bagi orang tua saudara, ada beberapa hal, ada 10 hal yang ingin saya sampaikan, mengingat waktu mungkin agak cepat ya. Nomor 1, mengawasi pergaulan sang anak, saudara. Seperti yang tadi saya singgung, anak terpapar pornografi bisa karena dari teman, saudara. Bahkan bisa dari teman sekolah minggu. Jangan kaget, saudara. Saya sudah menemukan kasus itu. Anaknya ke sekolah minggu, ternyata pulang dari sekolah minggu ditunjukin sama teman yang juga ke sekolah minggu. Majalah porno. Jadi saudara ini perlu tahu anak saudara bergaul dengan siapa, keluarganya bagaimana, apakah keluarga dari teman anak saudara itu memperhatikan pendidikannya, jangan-jangan orang tuanya juga melepas begitu saja sehingga anaknya ini sudah terpapar pornografi dan itu bisa membahayakan anak saudara. Ya, jadi perhatikan itu pergaulan anak saudara. Yang kedua, isilah waktu luang anak saudara dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Anak-anak khususnya yang punya energi yang besar, saudara, itu perlu disalurkan. Juga perhatiannya itu perlu diarahkan ke hal-hal yang positif. Ya, tadi saya bersyukur mendengar misi dan visi dari Sekolah Kristen Gloria yang mencakup berbagai aspek, ya, itu holistik namanya. Jadi bersyukur untuk itulah. Saudara sebagai orang tua juga melihat ya betapa anak saudara perlu itu dikembangkan. Entah suruh les musik, ikut olahraga, kegiatan di gereja, supaya perhatian dan energinya itu bisa tersalurkan. Ingat tadi kejenuhan, ya, itu juga bisa menjadi faktor penggoda bagi anak untuk ke website porno. Yang ketiga, saudara, saya tahu memang tidak mudah, apalagi kalau kedua orang tua bekerja. Itulah sebabnya saya menekankan dalam segala kesempatan, ya. Jadi memang ini memanfaatkan kesempatan yang ada dan dengan berbagai cara untuk terus-menerus memberikan bimbingan rohani dan pendidikan seksual kepada anak saudara. Nah, ini sebetulnya prinsip dari Ulangan ke-6, kalau saudara pasal 6, saudara bisa baca itu, ketika engkau duduk, bepergian, berbaring, maka anak-anak dari bangsa Israel itu perlu dididik, perlu mengerti siapakah Yehova. Jadi ini tugas orang tua untuk mendidik anak-anak mereka secara terus-menerus di dalam segala kesempatan dan dengan berbagai macam cara. Nah, saya beri beberapa contoh ya bagaimana bisa memberikan bimbingan rohani maupun pendidikan seks pada anak-anak. Misalnya saudara, ya. Jadi ini memang juga pendidikan seks itu dipengaruhi dengan usia sang anak, ya. Disesuaikan maksud saya dengan kondisi sang anak, usianya dan sebagainya. Kita misalnya bisa memulai dengan menceritakan keindahan tubuh manusia yang diciptakan Allah ketika melihat apa foto tentang manusia ataupun lukisan, ya kebetulan mungkin terbuka begitu, bahkan seperti ini patung Raja Daud, saudara. Ini patung aslinya menunjukkan kelaminnya, saudara. Saya cut di sini, ya, karena saudara tidak jarang mamahnya pun kalau melihat patung ini bisa langsung, wah bingung, saudara. Nah, itu anaknya jadi heran, kenapa mamaku kok gopoh ya begitu melihat patung ini. Nah, itu akan mempengaruhi, saudara, pandangan anak terhadap seks. Ya. Nah, harusnya orang tua, misalnya, waktu nonton TV atau ke
art museum seperti ini, melihat ada patung telanjang, tetap tenang dan menjelaskan, wah Tuhan itu memang menciptakan tubuh manusia secara luar biasa. Tubuh manusia itu karya seni yang sangat indah. Tapi, nah begitu, ya. Sebetulnya tidak boleh diekspos seperti itu. Jadi ini kesempatan, saudara, ya, dalam segala keadaan tadi. Lalu juga pengenalan anatomi tubuh sang anak, mungkin saat memandikan, sang ibu bisa menjelaskan ya tentang bagian-bagian dari tubuh sang anak termasuk alat kelaminnya. Nah, saudara, tadi saya sudah singgung banyak orang tua yang tidak comfortable, tidak nyaman untuk menyebut itu penis ataupun vagina. Banyak orang di Indonesia bilang, oh itu titit, atau apalagi burung, wawa, atau meme, atau koko. Jadi ini sebetulnya mengaburkan konsep seks yang memang seharusnya baik dan indah di mata Tuhan. Kenapa mesti harus dikaburkan seperti itu? Nah, berbicara tentang pendidikan seks, justru sedini mungkin anak-anak itu perlu tahu. Ya, ada organ-organ tubuh panca indera, tetapi ada organ-organ seksual. Nah, seiring dengan bertambahnya usia sang anak, itu penjelasan bimbingannya bisa tentu lebih ditingkatkan. Tapi tidak salah kalau anak 2 tahun sudah tahu dia punya penis. Dia berbeda dengan kakaknya atau adiknya yang perempuan. Jadi sejak awal konsep gender ini perlu ditanamkan. Nah, memang di Amerika, di Eropa sangat menyedihkan, saudara. Sekarang ini di banyak klinik bersalin sudah dipraktekkan ketika mengisi formulir, jadi nama dari bayi yang baru dilahirkan, ya. Lalu ketika kolom seks atau jenis kelamin dikosongin, saudara. Mereka bilang, biar anak sendiri yang menentukan. Ini sudah sesuatu yang gila, saudara. Ya, sampai seperti itu. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita mengerti ya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Saudara, anak-anak kita, kalau kita melihat ya waktu usia 2-3 tahun mulai memainkan penisnya, menggosok-gosokkan vaginanya di lantai dan sebagainya, itu saudara juga jangan langsung memarahi atau membentak ya. Itu membuat mereka kaget, bingung ada apa. Mereka juga tidak tahu. Mereka hanya merasa kok enak ya, kok nyaman ya memegang-megang atau itu menggosok-gosokkan alat kelaminnya. Nah, di situ saudara bisa kembali, saudara, menjadikan momen itu satu pendidikan. Pentingnya mereka menjaga kebersihan kelaminnya, menutupi, tidak mengizinkan orang untuk touch, untuk memegang. Ya. Jadi ini dalam segala kesempatan dipergunakan. Lalu juga, saudara, waktu menyaksikan ya film bersama anak, tiba-tiba ada adegan percintaan atau pasangan sejenis muncul, saudara. Nah, ini kesempatan juga untuk menjelaskan pada mereka. Saat ini, saudara, yang namanya Disney movie sekalipun, film anak-anak yang begitu terkenal seluruh dunia, itu sudah mempromosikan hubungan sejenis. Ya, mereka dengan gencarnya juga ikut mendukung LGBTQ. Nah, ini tapi bagi kita, saudara, kalau kita mendampingi mereka, maka kita bisa menjelaskan kebenaran Alkitab bahwa Tuhan itu menciptakan hanya 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu juga bahwa seksualitas itu sebetulnya karunia Tuhan yang indah, tetapi itu hanya untuk mereka yang sudah menikah.
Dan dalam pernikahan itu Tuhan juga maksudkan supaya bisa ada perkembangbiakan. Jadi saudara, tergantung dari usia sang anak, semakin dia besar, saudara bisa menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana proses terjadinya janin, ya, lalu bagaimana hubungan seks yang sehat, seperti yang Alkitab ajarkan. Disarankan saudara, khususnya bagi anak perempuan, itu untuk mendapat bimbingan dari sang ibu, ya, karena sama-sama perempuan bisa lebih feel comfortable, sedangkan anak laki-laki itu kalau sudah makin besar, sang ayah ini penting, saudara, untuk juga memberikan bimbingan secara seksual. Lalu pencegahan yang keempat, saudara, sebisa mungkin melakukan aktivitas bersama dengan sang anak. Ya, main game, bermain volleyball, basketball, nonton, bahkan ketika menggunakan internet. Ini semua, saudara, akan membantu yang kelima, terjalinnya komunikasi yang hangat dan terbuka dengan si anak. Saudara, membangun komunikasi yang baik itu tidak mudah, tidak secara spontan, instan, bukan. Itu dibangun, saudara, ketika sang anak itu merasa papa mama itu sayang aku. Buktinya apa? Ya, dia punya waktu untuk aku. Papa mama berusaha walaupun sibuk untuk menemani aku, ngajak bicara, nganter, dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah dirasakan oleh sang anak, maka komunikasi yang terbuka, yang hangat itu akan tercipta. Kalau orang tua dan anak punya komunikasi yang baik, saudara sebenarnya tidak perlu khawatir. Kalau toh sampai terpapar pornografi sekalipun, saudara akan dengan cepat mengetahuinya dan dengan cepat bisa mengatasi. Tapi sedihnya, saudara, banyak anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Di Amerika, saudara, ada survei, ditanya anak-anak ya yang sudah katakan SMA, kamu terakhir kali berbicara tentang seks dengan papa mamahmu itu kelas berapa? Nah, ternyata hampir semua menjawab kelas 2 SD. Setelah itu, mereka tidak lagi mau bicara tentang seks dengan orang tua. Ketika ditanya kenapa? Well, papa mama kalau aku ajak bicara, tidak comfortable, bingung, aku kadang dimarahi, kenapa tanya-tanya soal begitu, wah, nggak usah dibahas itu. Ya, sejak itu ya aku nggak mau bicara soal seks dengan papa mama. Nah, ini menunjukkan komunikasi yang buruk, saudara. Padahal the best sumber, saudara, untuk pendidikan seks itu dari orang tua. Sekolah itu hanya membantu. Pendeta di gereja hanya membantu. Ya, jadi komunikasi ini penting sekali. Yang keenam, memiliki pengetahuan tentang internet. Nah, saudara, memang ya kita ini ya termasuk saya, kalau soal penggunaan komputer ya kalah sama anak-anak ya. Mereka tuh jago sekali. Kalau ada gadget baru, cepat sekali tahu bagaimana menggunakannya. Tapi kita mau tidak mau, ya, apalagi saudara yang punya anak-anak masih usia kecil, saudara harus tahu itu basic knowledge tentang penggunaan internet dan media sosial. Karena tadi saya sudah singgung, seringkali pornografi juga masuk lewat media sosial. Nah, ini tahun kemarin ada survei tentang 5 sosial media yang paling ngetop di Amerika, saudara. Ternyata untuk anak 11 tahun ke bawah, yang paling ngetop itu TikTok, kemudian Snapchat, lalu yang lain, lalu Instagram dan Facebook. Nah, kalau saudara lihat anak saudara punya aplikasi itu, nah itu juga saudara perlu sekali-sekali membuka, menanyakan, mengecek, ya itu nanti berikutnya itu nanti. Seperti itu, sudah. Jadi saudara perlu untuk tahu, saudara, bagaimana menggunakan internet dan menjelajah ke sosial media. Yang ketujuh, melengkapi semua perangkat media dengan perangkat lunak pemfilteran dan pemantauan internet. Saudara,
saya sharekan di sini 8 cara untuk membantu memblokir pornografi internet. Kita bersyukur ada cara, saudara, walaupun tidak 100% menjamin, tetapi kalau sudah lakukan ini atas HP-nya, tablet atau komputernya, itu bisa meminimalisasi ya, apa itu kok susah ngomongnya ya, meminimkan kemungkinan terpapar pornografi. Jadi saudara ke search engine seperti Google dan sebagainya, saudara setel mesin telusur Anda ke mode pencarian aman, ya, safe search. Lalu juga bisa menggunakan keamanan keluarga yang disediakan komputer Anda. Jadi komputer sekarang biasanya ada, saudara, sistem operasi perangkat lain, ya. Nah itu, sorry itu ada typo ya di situ. Jadi yang kedua itu maksudnya, gunakan alat keamanan keluarga yang disediakan oleh komputer Anda atau sistem operasi perangkat lain. Nah, untuk sistem operasi Windows dan Mac menyediakan pengaturan keamanan keluarga. Ya, itu saudara bisa set. Kemudian juga gunakan layanan dan aplikasi alat keamanan keluarga yang disebut parent control. Saudara mungkin nanti bisa foto aja ini ya, beberapa cara untuk memblokir pornografi internet. Ini sumbernya dari website ini, saudara, yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, saudara bisa baca sendiri. Puji Tuhan ada cara untuk memblokir gadget anak-anak kita supaya tidak sampai mereka terpapar pornografi. Lalu juga pencegahan yang lain yaitu meletakkan komputer di ruang terbuka di rumah, ya, sehingga ya kita bisa tahu aktivitas dia. Jangan saudara izinkan anak-anak saudara membawa HP-nya, laptop, tablet, atau perangkat game di kamar tidurnya di mana saudara tidak bisa mengawasi. Nah, memang anak-anak tidak suka, tetapi ini perlu saudara tanamkan sejak mereka kecil. Jadi ada rule di dalam keluarga, yaitu hanya boleh membawa gadget di ruang tamu, tidak boleh membawanya ke kamar, gitu ya. Lalu juga membatasi penggunaan internet. Nah, di samping semua upaya teknik tadi, maka hal yang sangat penting yang saudara perlu tekankan adalah supaya sang anak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saudara, at the end, kita tidak bisa mengawasi anak kita 24 jam sehari, betul? Ada saat-saat di mana mereka memang sendirian, terlepas dari kontrol kita. Itulah sebabnya perlu sejak kecil anak-anak ditanamkan. Nih, yo, papa mama itu tidak mungkin bisa mengawasi kamu terus-menerus. Tapi ingat, Tuhan itu tahu, melihat, ya. Kamu harus punya hati yang takut akan Tuhan, dan itu untuk kebaikanmu. Saudara, bagi kami sendiri yang punya anak masih yang ketiga kuliah, saudara, mengetahui kalau anak kami takut akan Tuhan, itu mendatangkan kedamaian, saudara, yang luar biasa. Kami tidak takut, wah nanti di sana gimana yang pergaulannya begitu bebas, saudara. Jangankan di Amerika, di Indonesia pun ya, kehidupan mahasiswa itu kan, wah sudah begitu bebasnya. Tapi saudara, kami tahu anak kami punya hati yang takut akan Tuhan. Mereka tidak akan mau melakukan hal-hal yang mendukakan hatinya. Untuk pihak sekolah, saudara, sekali lagi pihak sekolah sebetulnya itu membantu ya dalam hal pendidikan anak. Tanggung jawab utama itu adalah pada orang tua. Orang tua itu yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mendidik anak-anaknya, khususnya di dalam hal moral, etika, iman, kebenaran. Ya. Nah, gereja, sekolah Kristen itu hanya membantu sifatnya. Tapi di sini saya sebutkan juga, mungkin sudah dilakukan ya oleh Sekolah Kristen Gloria,
yaitu mengeluarkan kebijakan yang melarang penggunaan ponsel dan laptop saat jam pelajaran berlangsung. Waktu anak saya dulu SMA, itu begitu masuk ke kelas, ada satu tempat khusus menaruh handphone. Dari semua handphone ditaruh di situ, sehingga anak-anak tidak ada yang menggunakan selama pelajaran berlangsung. Melindungi perangkat media dari pornografi. Nah, jadi pihak dari technician sekolah sudah memblokir, memfilter akses ke pornografi. Lalu seperti yang saudara lakukan saat ini, memasukkan pelajaran atau seminar tentang pendidikan seks yang benar secara alkitabiah kepada siswa dan juga untuk para orang tua. Ya. Lalu untuk penanggulangan, saudara, bagi orang tua, berusahalah untuk tetap tenang, saudara, saat saudara mendapati anak saudara lihat pornografi. Saudara, memang bisa dimengerti, orang tua itu bisa kaget, ya. Nah, tapi ingat, saudara, mengingatkan diri sendiri untuk tidak panik, ya, untuk tidak marah, membentak sang anak, lalu mengancam, atau langsung menghukum sang anak, tidak boleh pakai komputer lagi 1 minggu. Nah, padahal kan bisa jadi anak itu tidak sengaja tadi melihat itu, atau juga dia harus masih mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kalau tidak boleh pakai komputer, bagaimana nanti? Jadi berusaha untuk tetap tenang. Ini karena waktu yang sudah habis sebetulnya, ya, saya cepat saja. Lalu ini juga berusaha ajak anak bicara, saudara, bukan diinterogasi, ya, berbeda, ya, berbeda suasananya, berbeda caranya. Jadi bukan dengan marah saudara menginterogasi anak saudara seperti polisi menginterogasi penjahat, ya, tetapi tanya, ya, kamu kok bisa ke sana? Apa yang kamu lakukan tadi? Kemudian juga saudara bisa menanyakan bagaimana perasaan dia ketika melihat itu. Menurut kamu gimana? Itu boleh enggak? Nah, itu kesempatan untuk saudara membimbing. Yang ketiga, saudara, of course, saudara boleh menunjukkan kalau saudara merasa kecewa dan sedih atas apa yang terjadi. Jadi ini bukan sesuatu yang bagi anak saudara, oh, mama, papa oke kok. Ketika tahu aku lihat pornografi, ya diam saja. Enggak, saudara, ya katakan, mama sedih, mama kecewa, kamu kok bisa ke sini. Nah, tapi kemudian, ya, saudara tetap menunjukkan, walaupun dia sudah melakukan kesalahan, tapi saudara tetap mengasihi dia, menerima dia sebagaimana adanya. Ya. Nah, di situ kesempatan untuk yang kelima, terus memberikan bimbingan rohani dan pendidikan seks. Lalu juga jangan lupa, saudara, untuk secara berkala mengajak si anak berdoa. Mungkin anak itu sudah tahu, ya, ini salah, tapi aku kok kepingin terus, masih ada keinginan itu. Saudara peluk dia, ajak doa, yuk kita minta pertolongan Tuhan. Minta Tuhan membebaskan kamu dari godaan ini. Ini penting sekali, saudara, doa. Banyak kesaksian lewat doa, lewat bimbingan, cinta kasih, pendampingan orang tua, anak-anak yang terpapar pornografi bisa tertolong, saudara. Dan tentu yang terakhir, terus berikan bimbingan, pendampingan, dan support pada anak. Support dalam hal, ya, mendengarkan apa yang menjadi struggle dia, support secara emosional, support di dalam doa, support di dalam kasih, dan sebagainya. Saudara, dengan pertolongan Tuhan, ya, maka kalau toh anak saudara sudah terpapar pornografi pun, dia bisa tertolong dan terlepas, saudara. Sedangkan untuk pihak sekolah, ya, ini juga saya kira pihak sekolah Gloria Christian School sudah lakukan, memberi teguran pada siswa yang bersangkutan, mengirim siswa yang bersangkutan ke guru BK untuk mendapat bimbingan, dan bersama dengan orang tua sang murid, ya, untuk menangani, membimbing anak yang bersangkutan. At the end, saudara, saya mau membacakan ayat ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau toh saudara, anak saudara sudah terpapar pornografi, bahkan mungkin itu sudah cukup lama, bukan berarti tanpa harapan.
bersama dengan Tuhan, dengan doa yang saudara panjatkan sungguh-sungguh setiap harinya, dengan kesabaran, bimbingan, cinta kasih, anak-anak saudara bisa dipulihkan. Ada satu berita bagus, saudara, Tuhan juga menciptakan otak kita untuk mampu menyesuaikan dengan satu stimulus yang baru. Jadi otak kita ini punya kemampuan plasticity, saudara, neuron plasticity, dengan menciptakan satu kebiasaan, hal-hal yang baru itu juga nantinya terprogram satu pola pikir di otak yang baru. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Baik, saya sudahi di sini. Silakan.